Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Di sini kita akan bahas terkait dengan penyebab utama pelamar P3 nilai tinggi tapi tidak lulus P3K Guru 2023. Tentunya ini judul video yang perlu teman-teman pahami. Ya, bukan berarti bilang nilai tertinggi itu semuanya bisa lulus 100%. Tidak seperti itu teman-teman ya. Kenapa? Karena ada saja faktor-faktor lain yang menyebabkan tidak terjadi itu. Termasuk misalkan ketersediaan formasi memang yang sangat sedikit di instansi teman-teman, ataupun masih ada pelamar P2. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman P3, P2, P3, P4 itu kan sama-sama mengikuti tes CAT BKN dan waktunya juga hampir bersamaan, sehingga nilai yang keluar juga hampir bersamaan sih teman-teman ya. Sehingga nantinya pada saat penentuan kelulusan tentunya sama-sama juga ya. Logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahas ya penyebab utama pelamar P3 nilai tinggi, nilainya tinggi bukan nilai tertinggi, maksudnya nilainya bagus tapi ternyata tidak lulus P3K Guru 2023. Ya, sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Di sini kita buat simulasinya dulu teman-teman ya. Anggaplah dalam satu instansi formasi yang tersedia itu 20-an ya untuk formasi guru kelas ya. Sedangkan P1 ada P2, kemudian ada P3 dan ada P4 teman-teman ya. Nah, anggaplah di sini P1 yang formasi guru kelas juga linier itu anggaplah 5, P2 misalkan 10 misalkan, kemudian P3 misalkan 10 juga ya. Ya, P4 tidak ada ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti di sini posisinya P1 ini akan mengisi 5 formasi ya. Jadi otomatis tersisa 15. Nah, otomatis P2 dengan P3 akan mengikuti tes CAT misalkan. Ya, akan mengikuti tes CAT misalkan. Nah, ternyata yang mendapatkan nilai tertinggi itu ada 10 orang, P2, P3 10 orang. Nah, otomatis P2 dulu yang diutamakan, bukan P3, meskipun sebenarnya nilai terbaik ada di P3. Tapi karena masih ada P2 yang memiliki urutan prioritas paling diutamakan setelah P1, maka P2 dulu yang harus ditempatkan. Di sini kan ada 10 P2 teman-teman ya. Maka dia anggaplah mengisi 10 formasi, jadi tersisa 5 lagi. Nah, 5 inilah nantinya akan di ranking untuk 10 formasi P3. Nah, jadi ke 10 P3 ini akan di ranking 1 sampai 5 untuk mengisi 5 formasi yang tersisa. Otomatis meskipun teman-teman peringkat cukup bagus, tidak lulus kalau posisi seperti ini, karena otomatis yang akan diangkat itu cuma 5 untuk formasi guru kelas dalam satu instansi. Itu adalah contoh kecil ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini yang lebih mendetail ya supaya gampang dipahami. Ini dia teman-teman ya. Kita coba cek yang ini. Di sini kita ambil simulasi di sini teman-teman ya. Ini kan peringkat terbaik ya. Anggaplah ini P3. Dia mendapatkan nilai 560 ya setelah mengikuti tes CAT BKN. Nah, yang ini P3 juga. Kalau saya tulis 3 berarti dia P3. Sedangkan di sini P2, kemudian di sini P2, yang ini P2 juga. Formasi yang tersedia itu cuman 3 ya. Setelah 1 2 3, setelah kelima pelamar ini mengikuti seleksi kompetensi teman-teman ya, anggaplah setelah mengikuti seleksi kompetensi ternyata ada yang tidak lulus ya, ada yang tidak lulus misalkan ya.
ini peringkat terbaik ya, 560 ini dipegang oleh pelamar prioritas 3. Tetapi kenapa dia tidak mendapatkan, tidak masuk dalam perebutan 3 dari 3 formasi? Karena masih ada P2. P2 inilah yang akan mengisi 3 formasi di sini, teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa P2? Kenapa P3? Kenapa P2? Karena mereka menang urutan prioritas meskipun mereka kalah nilai. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pelamar P3 yang mendapatkan nilai tertinggi nomor 1 dan nomor 2 itu riwayatnya tamat alias tidak diangkat ASN di tahun 2023? Itu belum tentu, teman-teman ya. Bisa jadi tetap diangkat, tapi dicarikan dulu sekolah yang masih membutuhkan guru yang linear dengan ijazah mereka. Ya, logikanya seperti itu ya. Siapa tahu di instansi ini masih ada sekolah-sekolah lain yang masih membutuhkan guru. Kebetulan yang 3 di sini, formasi yang 3 di sini, anggaplah di sekolah A. Jadi yang peringkat terbaik P3 ini itu dicarikan sekolah, misalkan di sekolah B atau di sekolah C yang memang masih membutuhkan formasi guru kelas, itu bisa di drop ke situ, bisa ditempatkan di situ, teman-teman. Nah, jadi kalau seperti ini logikanya itu tergantung dari ketersediaan formasi di masing-masing instansinya. Begitu juga dengan P4 ya, kalau masih ada sisa formasi ya seperti itu akan ditempatkan juga. Logikanya seperti itu, teman-teman. Di sini kita bisa lihat faktanya di sini. Fakta sesungguhnya ada di sini. Di mekanisme seleksi P3K guru P3K 2023. Di sini teman-teman bisa melihat secara mendetail ya. Nah, di sini ini ya mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023. Di sini jelas dikatakan mekanismenya kan ada 2, yaitu mekanisme penempatan dan seleksi menggunakan CAT. Ini kan penempatan ya, penempatan guru lulus PG. Jika masih tersedia formasi, maka diadakan tes CAT ya, tes CAT untuk P2 dan P3. Ini ya. Jadi penempatan dulu untuk P2. Jika masih tersedia formasi, maka untuk jatah dari P3 dan seterusnya sampai ke P4. Nah, seperti ini. Nah, jangan khawatir teman-teman. Kalau misalkan memang masih ada formasi yang bisa diisi, itu teman-teman yang P3 yang berperingkat terbaik tapi kalah bersaing dengan P2 itu tetap berpotensi ditempatkan di sekolah lain, sepanjang dalam satu instansi itu memang masih tersedia formasi. Dan logikanya kalau teman-teman mengikuti tes CAT BKN, berarti masih ada formasi selain untuk P1 dan selain untuk P2. Itu kata kuncinya. Jadi yang P2 dulu ditempatkan, setelah itu barulah ditempatkan yang P3. Bisa jadi yang tadi yang 3 formasi ada di sini. Nah, didistribusikanlah 3 formasi di sini untuk P2. Nah, ternyata masih ada P3 2 orang yang ternyata mendapatkan nilai tertinggi tetapi kalah bersaing dengan P2 bukan karena kalah nilai tapi kalah urutan prioritas. Karena P3 ini sudah mengikuti tes CAT, berarti itu masih ada formasi yang bisa dilamar. Logikanya kan seperti itu ya. Maka P3 ini kemungkinan itu akan dicarikan formasi penempatan oleh Dinas Pendidikan, karena formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan, akan dicarikan di sekolah-sekolah yang memang masih membutuhkan guru. Oke ya, seperti itu kira-kira. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.